Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdallah Praka. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi model Wesley dan McLean, di mana model komunikasi model Wesley dan McLean itu sendiri adalah model yang mencakup komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa, dan memasukkan umpan balik sebagai integrasi dari proses komunikasi. Dalam model Wesley dan McLean ini terdapat 5 unsur, yaitu objek, orientasi, pesan, sumber, dan penerima dan umpan balik. Model berbicara dalam dua konteks, komunikasi interpersonal dan massa, dan perbedaan yang paling penting di antara model komunikasi interpersonal dan massa adalah pada umpan balik. Dan ada pun contoh dari model Wesley dan McLean ini, misalkan itu ketika Anda tidak menyampaikan pesan kepada seorang teman mahasiswa bahwa dosen yang memberi kita nilai ujian yang buruk disebut sebagai killer. Kita mengirimkan pesan yang positif. Dan bila kita mendengar seorang dosen berkomentar mengenai seorang mahasiswa kepada dosen lain, pesannya tersebut bersifat non-purposif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Zahra, NIM B04211042. Baik, langsung saja, kelebihan model komunikasi Wesley dan McLean. Model komunikasi Wesley dan McLean mencakup beberapa konsep penting, seperti umpan balik, perbedaan dan kemiripan komunikasi antar pribadi dengan komunikasi massa, dan pemimpin pendapat yang penting sebagai unsur tambahan dalam komunikasi massa. Model ini juga membedakan pesan yang bertujuan atau purposif dengan pesan yang tidak bertujuan atau non-purposif. Pesan yang bertujuan adalah pesan yang dikirimkan sumber untuk mengubah citra penerima mengenai sesuatu dalam lingkungan. Sedangkan pesan yang non-purposif adalah pesan yang dikirimkan sumber kepada penerima melalui sesuatu atau secara langsung, namun tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi penerima. Selanjutnya, kekurangan model komunikasi Wesley dan McLean antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan komunikasi interpersonal dan komunikasi yang melibatkan komunikasi media massa. Yang kedua, menunjukkan komunikasi dimulai dari individu menerima pesan daripada mengirim pesan. Yang ketiga, menjelaskan banyaknya sinyal untuk proses komunikasi yang tidak sengaja dikirimkan. Dan yang keempat, menekankan bahwa suatu pesan mengalami perubahan yang serentak dengan pindahnya pesan itu dari satu orang ke orang lain. Berikutnya, kritik model komunikasi Wesley dan McLean. Menurut Wesley dan McLean, komunikasi tidak dapat terjadi ketika satu orang saja yang bicara, melainkan ketika seseorang memberikan respon secara elektif terhadap sekitar mereka. Model ini menekankan pada hubungan yang kuat antara tanggapan dari lingkungan sekitar dan proses komunikasi. Komunikasi dimulai hanya ketika seorang individu menerima pesan dari lingkungan sekitar. Setiap penerima pesan akan merespon pesan yang mereka terima berdasarkan orientasi objek mereka. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.